Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa ada di dalam kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita sehingga kita semuanya menjadi pribadi yang semakin kokoh dalam keimanan dan ketakwaan kita. Sahabat pemirsa di rumah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membahas sekilas tentang Lailatul Qadar. Dan kalimat Lailatul Qadar itu adalah salah satu kosakata yang paling melekat setiap kali kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi ada salah satu momentum ya yang paling istimewa selama Ramadan itu, salah satunya adalah Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang pertama, sahabat-sahabat pemirsa di rumah, dari sisi kualitas, dari sisi kedudukan ataupun keistimewaan Lailatul Qadar atau malam yang penuh dengan kemuliaan itu dijelaskan oleh Allah di dalam beberapa surat. Di antaranya dalam surat Al-Qadar, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Itu disebut dengan Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, kemudian dijelaskan apa itu Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahrin, adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi pada malam yang penuh dengan kemuliaan itu, satu malam khairun min alfi syahrin, kualitasnya lebih baik dari 1000 bulan. Dan kita ketahui atau para ulama menjelaskan bahwa 1000 bulan di situ bukan berarti bilangan pas angka 1000 bulan, bukan, tapi itu menandakan bilangan yang tidak terbatas. Artinya nilai kebaikan atau kualitas kebaikan yang Allah hadirkan pada malam tersebut, pada saat Lailatul Qadar, itu Allah mencurahkan kebaikan yang unlimited, yang tidak terbatas untuk kita semuanya. Itu maknanya menurut para ulama. Pemirsa, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kita adalah kapan terjadinya Lailatul Qadar? Nah, kalau merujuk pada riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi SAW bahwa Lailatul Qadar itu terjadi fi asyril awakhir min Ramadan. Itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mencarinya di malam-malam ganjil. Jadi ini petunjuk dari Rasulullah. Di antara 10 hari terakhir itu carilah di malam-malam ganjil. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Ya. Dan itu yang kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang jelas Lailatul Qadar itu turun dan terjadi hanya satu malam saja. Tidak mungkin di 2 malam atau di 3 malam, di 1 malam saja. Dan pada dasarnya atau pada prinsipnya, ya, turunnya Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita semuanya semangat menantinya, semangat mencarinya itu pada setiap malam. Kebayang kalau terjadinya Lailatul Qadar itu flat ditetapkan oleh Allah malam 27 misalnya. Maka bisa saja kita ini hanya bersemangat beribadah pada malam 27 Ramadan. Sementara di malam-malam yang lainnya kita santai. Nah, tentu ini yang tidak diinginkan. Karenanya secara prinsip terjadinya Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran bagaimana menariknya malam atau yang disebut dengan Lailatul Qadar ini untuk kemudian kita nikmati sepenuhnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi pada saat terjadinya Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan itu, maka pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menghadirkan malam itu sebagai malam yang penuh dengan keberkahan. Bagi siapa? Tentu bagi siapa saja yang mampu dan bisa memanfaatkan pada momentum malam tersebut terjadi, sepenuhnya dia sedang beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita, setiap asyril awakhir min Ramadan itu Rasul melaksanakan intikaf penuh ya selama 10 hari itu. Nah, agar apa? Agar kita semuanya bisa melewati ya, pada saat Lailatul Qadar itu terjadi, kita semua sedang beribadah. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan? Rasul wahya lailahu, menghidupkan setiap malamnya untuk sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pada saat Lailatul Qadar itu terjadi kita semua sedang terjaga khusyuk beribadah kepada Allah, dan karenanya disitulah kualitas kehidupan yang akan kita dapatkan pasca itu. Maka Allah curahkan, limpahkan keberkahan, kemuliaan yang tidak terbatas untuk kita semuanya. Demikian pemirsa di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya, dan karenanya kemudian Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menikmati Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamtu fatawakkal 'alallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.